SPD, kami persilakan. Utomo pada tahun ajaran 2025-2026. Sebelum saya memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Cahya Kusuma. Di sini saya diamanah soli dari Yayasan Budi Utomo dan diamanati dan disuruh bertanggung jawab. Dari amanat itu saya diamanati sebagai kepala sekolah. Di lain itu juga saya juga mengajar. Jadi saya tidak duduk di ruangan aja, bukan. Jadi saya juga mengajar kebetulan. Kemudian jumlah total gurunya itu ada 4. Di satu angkatan kemarin itu ada 9 anak. Kemudian di semester genap itu nambah 1 anak, itu pindahan dari salah satu SD negeri ternama di Kota Sragen. Ini tadi ada Bu Evin Aulia SPD yang tadi menjadi MC. Terus kemudian ada Bu Winda Olivia yang tadi berada di depan. Terus kemudian ada Bu Rian Ferry Adelia yang berada di samping kanan kiri ibu-ibu semuanya. Nah, berikut beberapa program unggulan dari SDIT yang sudah berjalan. Yang pertama yaitu sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Karena kami itu gedungnya masih numpang di gedung DPD, karena proses pembangunan ini kemarin itu alhamdulillah program ini sudah berjalan, padahal belum ada 1 tahun. Dari awal sampai akhir seperti yang diutarakan dari Bapak Ketua kita, yaitu tadi adanya komunikasi. Jadi nanti saya harap dari 18 calon wali murid ini kita menjaga komunikasi, saling interaksi. Kalau misal ada apa-apa juga langsung dipertanyakan, bisa japri atau mungkin di grup langsung. Tidak usah sungkan-sungkan, aku masih belum gimana, tidak usah. Kalau misal kok malu dilihat rekan-rekan yang lain juga, itu bisa japri ke ibu gurunya. Itu ada sholat duhur dan sholat duha berjamaah itu kita ikut di Masjid Pondok Anur. Jadi kami berjalan ke sana. Terus kemudian ada tahfidz Al-Quran. Nah ini kemarin itu karena awalnya kami belum full day, tapi ada beberapa masukan dari para wali murid untuk ayo Bu segera full day. Terus kemudian saya undang semuanya. Terus kemudian alhamdulillah sudah full day. Terus ada tilawati ini programnya setiap hari. Walaupun kita dalam posisi di kalender pendidikannya itu jadwalnya ujian. Kalau ujian tengah semester ataupun ujian semesteran, itu kan emang dari dinas itu biasanya barengan. Itu kita tetap tilawati ini tetap berjalan. Malah anak-anak yang semangat kayak ini, ini apa enggak tilawati Bu, masa langsung ujian. Itu beberapa anak tuh malah kayak mengingatkan. Sedangkan kalau posisi jadwalnya ujian, otomatis semua guru itu sibuk akan administrasinya, ya kan? Terus yang selanjutnya yaitu ada literasi. Perlu diketahui dan digarisbawahi ibu-ibu semuanya, literasi di sini juga programnya setiap hari. Kenapa kok tahun angkatan ini setiap hari? Karena dari hampir 9 anak ini itu belum bisa membaca. Mungkin ada beberapa ibu yang sudah searching atau mengetahui literasi itu apa sih gitu. Itu literasi itu adalah proses membaca, menulis serta bercerita. Kalau menulis mungkin ada beberapa anak yang dari TK itu sudah bisa, tinggal dilemesin aja tangannya. Kalau membaca itu kemarin kami, terutama saya, karena otomatis yang dipus itu kan sesepuhnya di sekolah dulu. Itu saya benar-benar kayak bisa enggak ya. Sedangkan ibu-ibu semua sudah mengalami mungkin ya, mengajari membaca itu kan mengulas selain
bulan itu dulu almarhumah itu mendatangi untuk menanyakan tanggung jawab saya. Mana Mbak Risa tanggung jawabnya? Hasilnya kayak mana? Itu beliau datang tiba-tiba. Jadi kami itu disidang, kami selalu disidang itu tanpa undangan, tanpa pemberitahuan. Jadi nggak ada kami setting itu nggak ada. Itu langsung kami guru berempat dilihatin 10 anak. Dulu 9, masih 9. Itu alhamdulillah Bu. Oh ya udah bagus. Awalnya tuh mau narik guru dari AHE. Ngertos nggih AHE itu. Ternyata mahal. Karena kami masih merintis untuk menarik uang segitu lagi ke calon ke wali murid itu, ibu tuh agak kurang tega. Terus kemudian ya udah gurunya masih bisa wes dilanjut. Nah kedatangan satu anak ini ternyata tuh ya butuh effort. Ada beberapa yang benar-benar di SD negeri dulunya dari TK sini tapi dimasukkan ke SD negeri. Nah yang diajarin dari TK itu semuanya luntur. Jadi dari segi omongan, dari segi tindakan, terus sama orang tuanya, terus kebiasaannya itu semuanya luntur. Nah dimasukkan ke SD ini, kedua orang tuanya itu ya juga menceritakan sampai ke dalam-dalamnya masalahnya. Alhamdulillah kemarin kami juga berhasil merubah anak ini. Tapi ada beberapa sih yang masih buat PR karena anaknya laki-laki. Beda, perawatan anak perempuan sama laki-laki berbeda nih Bu. Terus yang selanjutnya yaitu gizi corner. Gizi corner ini makan siang. Makan siang di situ kemarin udah ada di brosur. Makan siang biayanya sangat murah. Murah atau murah Bu? Oke, karena apa? 100.000 ya Bu. Itu buat 1 bulan. 100.000 buat 1 bulan. Sedangkan kalau ngasih bekal coba, misal nih ada anak, pengarutan ya sebelumnya, ada anak yang mungkin sering request, aku nggak sama ayam bakar atau bebek, aku nggak mau makan. Itu dari anak kami yang angkatan pertama itu sebenarnya ada, tapi gimana caranya kami juga mengubah itu. Jadi ya mungkin dari orang tuanya dimanja atau gimana, atau mungkin itu anak semata wayang yang paling cowok atau gimana, itu benar-benar itu orang tuanya. Ya Allah Bu, baru beberapa ini aku terenyuh sama anakku. Lah kenapa Bu? Soalnya kan ya anakku tuh kalau mau makan harus lihat TV, harus diulang, menunya itu request. Dan terus di semester ini beliau juga curhat ke saya, Bu, sekarang anakku tuh request gini Bu, beda. Ma, aku pengen ikut ini, pengen melatih. Ya apa wes kali gitu. Maksudnya udah mencoba kendalinya ya kan anaknya kebetulan agak pemalu. Tapi di lain sisi orang tuanya itu alhamdulillah terbuka. Jadi dari 10 anak ini alhamdulillah semua orang tuanya itu mengikuti arahan saling kerjasama dengan para guru. Jadi misal pun anaknya nggak masuk, mungkin ada beberapa problem yang di luar sekolah, itu juga diceritakan. Jadi benar-benar terbuka, nggak ada yang ditutup-tutup. Nah itu senang juga kami sebagai guru. Jadi nggak ada yang gimana ya? Oh, nggak tempat curhat ya, nggak selain jadi guru guys, jadi tempat curhat kalau setiap harinya. Jadi di situ tuh saya juga bingung karena kebetulan Ibu perlu digarisbawahi dari guru SD ini hampir semuanya itu masih single. Makanya kok saya juga ini pertolongan Allah. Dulu saya pas almarhum itu juga saya menyerah karena irisan aku juga belum gimana, tapi itu selalu bilang bisa nanti yang bantu Allah gitu. Dari sini saya merasakan berarti emang dibantu sama Allah lewat doa dan usaha. Terus yang selanjutnya ada English Club, dan ini alhamdulillah kemarin juga ada salah satu yang sudah tampil saat sosialisasi dengan kepala sekolah yang dari Solo. Oh iya, sebelum memperlihatkan video-video
Yang belum hadir karena ada kepentingan itu Bapak pengawas kita, Bapak Haji Sumarsono, terus kemudian ada Ibu Haji Praktis sebagai bendahara, dan ada Pak Ustadz Rohmadi sebagai pembicara. Nah ini Bu bisa dilihat, ini beberapa kegiatan program unggulan sholat duha. Nah ini sholat duha ini kok walaupun ini di masjid itu kita itu mendampingi dalam proses wudunya, jadi bukan dijar. Kalau tahu ya dijar, dibiarkan, betul, dibiarkan begitu saja. Jadi ada guru yang mendampingi walaupun di masjid kan banyak orang deh. Kalau misal di masjid daerah kebetulan kan pagi ya, itu biasanya ada acara, itu saya pending jadi semuanya di gedung. Terus alhamdulillah sekitar 8 bulan itu juga di Sida. Coba bisa sini, oke Bu, nonton. Saya pengen lihat bener nggak urutan sholatnya udah benar. Itu anak-anak ditungguin itu dari wudu sampai selesai. Jadi sampai selesai kan setelah sholat duha itu setelah tilawati ke gurunya. Itu ibu dari pagi di situ. Jadi nungguin, bener-bener nungguin. Bukan kok, oh ya wes mbak gini-gini gitu. Bukan, jadi bener-bener dari wudu sampai sholat duha selesai itu nggak ada sama sekali yang di skip. Di skip itu maksudnya dipotong. Dan ini setelah sholat duha itu kan biasanya membaca tilawati. Sebelum tilawati itu juga guru-gurunya sering banget, hampir selalu itu selalu memberikan arahan kepada anak-anak untuk tertib. Tertib tuh kalau anak-anak tuh biasanya gini tuh, aku disik lah dong, aku disik enten biasanya. Tapi kami selalu memperingatkan, nggak usah disik-disik. Ini waktunya khusus ini, jadi semuanya kebagian. Gurunya ada 4, saya juga terjun, jadi biasanya dibagi. Oh ke guru itu, kalau di sana kosong udah nggak ada orang langsung ke sana. Nah ini pengampunan untuk pengambilan foto makan ini kok mungkin ada beberapa ya hati atau pikirannya atau mungkin dalam hati batinnya kok ning mantan. Nah jadi di gedung itu ada 2 lantai, kami kelasnya ada di lantai 2. Nah saat makan ini dulu itu ada saran dari almarhum Bu Risma, kayak makan langsungin bawah aja. Kenapa? Karena anak-anak setelah makan itu kan berdoa terus kemudian mencuci piringnya. Takutnya karena disik-disikan untuk persiapan sholat duhur kan, itu anak-anak lari karena kan melewati tangga. Nah itu takut di situ. Nah makanya untuk makan itu kemarin itu masih di bawah. Nah ini nanti untuk besok karena gedungnya udah ada dan ini di bawah ya, kemungkinan nanti insya Allah makannya tetap di meja masing-masing. Nah ini coba bisa dilihat, oh ini ada beberapa foto atau video yang menampilkan sandal. Ini saya bisa menjelaskan kenapa kok anak-anak apa ada yang memakai sandal. Bukan, semuanya memakai sepatu, tapi emang dari kami menghimbau untuk memakai sandal. Karena apa Bu? Dari gedung ke masjid itu nanti kan mau sholat, daripada anak-anak sebelum masuk ke masjid itu repot ngelepas kaos kaki dan sepatu. Jadi kami himbau untuk memakai sandal sekalian, jadi lebih mudah. Nah ini tahfidz ini itu setiap hari, bukan kok pas gurunya capek atau mungkin ada kegiatan terus ini di skip. Bukan ya, karena dari awal saya juga menghimbau sama wali murid semuanya, Bu mohon amal soleh kerjasamanya gitu. Dan anak-anak itu semuanya itu mendapatkan buku ini. Buku ini adalah buku kontrol, setiap harinya itu dibawa. Kenapa kok buku kontrol? Karena di sekolah anak-anak sekolah dengan gurunya. Nah
rumah kan biasanya ikut PPA atau mungkin cabai rawit ya setiap sore. Nah itu berbeda, makanya kalau setelah kayak gini biasanya bu guru yang mendampingi itu pesan amal soleh nanti hafalan suratnya sampai mana bisa diulas dengan calegnya di rumah atau mungkin dengan orang tuanya. Alhamdulillah ini masih bulan Mei ya, berarti kami perjuangannya belum genap 1 tahun. Itu udah sampai surat Al-Fajr yang mana itu kira-kira jumlahnya di anak usia 1 tahun di anak usia 7 tahun itu berarti jumlahnya ada hafalan kalau sampai Al-Fajr itu 26 surat. Nah itu menurut saya pribadi, karena saya pribadi juga bukan dari golongan yang penghafal Al-Quran, itu termasuk sangat-sangat luar biasa hebatnya. Nah ini saya tanya sama orang tuanya, ya Bun, pangapunten, apakah benar kalau di rumah itu makanya ini sering menderes dan lain sebagainya. Saya selain lihat kan kadang orang tua tuh lupa, di sini juga ada tanda tangan orang tua. Kalau anaknya deresnya sama orang tua, kadang orang tua lupa kan memberi tanda tangannya. Itu emang bilang gini, iya Bu, emang setiap harinya seperti itu. Nah, dari yang sampai Al-Fajr ini emang konsepnya kayak gitu Bu. Jadi misal nanti ada dari angkatan ini yang ingin benar-benar jadi penghafal Al-Quran dari itu. Karena kenapa Ibu? Di sekolah itu kami mendampingi kan tidak 24 jam ya. Anak-anak itu tetap lebih lamanya di rumah. Itu kenapa kalau bisa ada pagi-pagi gitu anak-anak yang bilang, Bu semalam aku capek banget, gak belajar, gak ini. Nah, terus gimana hafalannya? Gak itu Ibu, kata mamaku nanti sama Bu Guru aja. Soalnya hari ini mama lagi capek ya. Gini tuh emang setiap pertemuan gini orang tua juga jujur, iya Bu soalnya ya anaknya gak main iki ya. Ada kan, ada beberapa yang anaknya lebih dari 1 ya kan. Nah ini sendirinya video ketika setelah makan. Nah ini juga Ibu, apa dari video tadi itu kan biasanya anak-anak itu kan apa namanya, kalau main air senang ya, senang. Itu awal-awal itu sampai 1 itu Bu yang harga 10.000 itu habis belum ada seminggu. Terus aduh ini Isra, terus aku bilang gini, Bu dikasih tahu sekalian ya seneng sih mereka cuci, karena cuci pakainya kan air bukan pasir ya. Anak-anak tuh seneng. Aku juga mikir anak-anak sweet banget ya, itu aslinya gurunya di belakang, cuma nggak ngeh kalau ternyata setiap abis gini itu dicerot, jadi bukan sekali ngecerot, jadi setiap mosek sekali itu dikasih cerotan lagi. Makanya pas itu awal-awal belum ada 1 minggu itu nggak bisa, waduh Isra ini bahaya ini kelihatan nih. Nah Ibu, di inti acara di hari ini yaitu adalah pembayaran seragam yang namanya daftar ulang. Kemarin ya ada ya yang Japri, Bu kok cepet banget seragamnya jadi. Nah aku ya langsung dari ngapunten itu undangan untuk bayar seragam. Mungkin ibundanya kurang ngeh, pikirnya tuh pengambilan seragam. Nah aku belum pilih size tuh, waduh enggak Bu, itu tuh pembayaran seragam yang akan digunakan kami untuk men-DP. Nanti insya Allah setelah acara ini akan kami share size chartnya. Nanti ibunda-ibundanya bisa memilih, oh kira-kira nih anakku segini size-nya M atau mungkin L kan ya. Nah ini saya jelaskan dulu. Total biaya untuk putra dan putri itu kan selisihnya 150. Selisihnya ada 150. Itu kenapa Ibu? Karena di seragam anak cowok itu ada beberapa yang seragamnya pendek, celananya panjang. Kalau anak putri itu kan semuanya panjang-panjang, jadi bisa dimengerti deh. Nah ini untuk pendaftaran dan kegiatan MOS ini 100.000. 100.000 ini Ibu nanti kembali juga ke putra putri panjenengan. Kenapa? Karena saat MOS nanti setiap harinya anak-anak itu pulang bawa hadiah. Seperti tahun kemarin juga seperti itu.
Nah, yang poin ketiga, ini sarpras 1 tahun itu. Coba dilihat lagi, dicermati, itu 1 tahun sarpras. Itu ibu-ibu hanya membayar 450.000. Apakah ini ada yang keberatan? Buatan ya insya Allah nih. Ini benar-benar. Kenapa? Buku pembelajaran 2 semester. Udah itu 450 itu. Nah, coba kalau bu gurunya pesan ke anak-anak, Mas, Mbak, anak saya bukunya beli sendiri-sendiri. Nanti kalau di total insya Allah lebih dari ini. Ini benar-benar kami dengan para pengurus itu mengambil yang benar-benar minim. Kami juga tidak mendapatkan untung dari ini juga. Terus yang selanjutnya ada buku pegangan, buku panduan itu ya hasilnya kayak seperti ini. Terus kalau yang kemarin itu karena literasinya setiap hari, kami juga memberikan buku baca yang dipegang ke anak-anak dan buku baca yang ada di sekolah. Terus ada foto rapot, nanti ketika anak-anak mau rapotan itu fotonya free tanpa membayar tambahan. Terus kemudian ada sampul rapot. Terus ada kegiatan fun class atau masa jeda, atau biasa bahasa kerennya kalau ibu-ibu lihat di sosmed itu outing class. Nah itu. Terus kemudian bulanan, SPP-nya per bulan itu hanya 150.000. Ini bisa disurvei di beberapa sekolah swasta di Sragen. Ini benar-benar yang paling murah. Karena apa? Untuk tahun ajaran ini di sekolah saya yang dulu saya bekerja dulu itu SPP-nya itu udah di angka 300.000 di kelas 1. Jadi setengahnya saja. Terus uang makan di 100.000 yang saya jelaskan tadi. Nah, poin yang paling akhir ini ibu-ibu bisa dilihat, ini dana income pengembangan. Ini bisa diangsur dalam 1 tahun. Nah, nanti kok dari kerentak hati atau pikirannya ibu-ibu ada pilihan ini kok paling gede cuma 400 ya, sedangkan aku ingin banget nih sedekah 1 juta. Insya Allah dengan lapang hati dan senang hati kami terima. Ini dalam 1 tahun, jadi bisa diangsur. Kalau misal kok milihnya yang 1 juta, oh berarti aku per bulan tak nambahin 50 bisa diangsur seperti itu. Nah, ini beberapa cuplikan atau pengambilan foto kegiatan KTM harian. Kemarin saat Hari Kartini kami juga mengadakan acara, walaupun itu kecil-kecilan, tapi alhamdulillah effortnya orang tua itu luar biasa. Saya juga sampai kaget, ternyata mereka itu ada yang sampai menyewa kostum. Saya kira itu ya yang penting sesuai himbauan, karena kami menghimbau itu gini, memakai baju adat, cosplay atau menirukan pakaian pahlawan. Tapi ternyata tuh hampir setengahnya insya Allah itu mereka tuh sampai ada yang rias di luar. Ya Allah, padahal kami memberikan hadiah itu terus gak seberapa harganya dengan mereka menyewa dan merias wajah. Itu saya kaget. Terus orang tuanya gini, gak apa-apa Bu, yang penting anakku senang banget gitu. Jadi orang tua itu ternyata yang penting anaknya senang, anaknya nyaman, anaknya bisa sesuai dengan harapan. Nah, ini juga ada kegiatan olahraga setiap Jumat sehat. Itu biasanya kami ke GOR. Kenapa Bu kok ke GOR? Ya karena dekat. Nah, kalau nanti di sini mau ke GOR, waduh bawanya harus pakai mobil. Karena gurunya cuma 4, kalau bawa anak 18 gitu. Rodo. Terus yang terakhir kemarin itu ada kegiatan P5. Nah, P5 ini adalah profil penguatan Pancasila. Kami dengan teman-teman itu mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Kemarin itu ada juga yang tanya ke saya, Bu, judulnya lo gaya hidup berkelanjutan, kok kita suruh bawa kardus? Itu serius, ada yang tanya gitu. Kardus kan pengampunan sampah ya. Nah, dalam gaya hidup ini adalah subtemanya itu mengolah sampah organik atau anorganik. Itu kemarin ya saya jelaskan dengan gurunya. Terus kemarin juga ada yang bilang, Bu, saya nggak
juga yang bilang saya bawainnya kertas biasa, pas dibawa pulang jadi cantik nih Bu. Itu ternyata orang tua tuh senang, kami juga senang. Padahal di awal tuh kami juga agak gini ya, ini kurang menyenangkan nggak sih untuk anak kelas 1. Kami kan juga mengambil tema itu yang sesuai kelasnya, tidak sembarangan mengambil ini, boten. Karena emang ada beberapa tema yang tidak cocok di kelas rendah. Nah ini kegiatan kemarin ada pawai Ramadan. Sebelum Ramadan kemarin itu juga kami merayakan pawai Ibu. Walaupun mengelilingi sekitar GOR, itu juga ada beberapa tetangga di situ, tetangga di gedung itu bilang gini, ya Allah, udah senengnya ini anak 10 ngomong 4 orang, ya terus, oh iya Pak, ya terus, ini kelas berapa ya Bu? Saya bilang ini baru angkatan pertama Pak, baru kelas 1. Malah anakku udah kelas atas, oh iya Pak. Ya. Jadi ada beberapa tetangga tuh yang support. Mungkin kalau kami nanti pindah ke sini kehilangan mungkin ya, karena sering juga kan kalau gurunya nyapu atau mungkin gurunya ada di depan menunggu anak-anak itu. Pagi kalau di komplek kampung itu kan ada yang jalan-jalan atau apa. Nah ini yang terakhir kemarin itu juga kami mengikuti yang P5 yang dari TK yang market day itu. Yang market day itu kami hadir, mungkin ada beberapa yang dari anak TK itu tahu, oh ini toh SD-nya, karena SD-nya masih sama, belum bertambah. Jadi insya Allah besok itu juga masih kami berempat yang akan membantu ibu-ibu semuanya menjaga Ananda di sekolah. Nah ini tadi seperti yang saya jelaskan. Kalau ini sholat duhanya emang di gedung. Kenapa? Itu hari Jumat. Kalau hari Jumat itu di pondok itu ada Jumat bersih. Kalau kami ngertinya Jumat bersih. Jadi beberapa itu dibersihkan. Jadi daripada anak-anak yang namanya anak sekecil itu disuruh benar-benar fokus sama arahan guru, terus posisi itu di tempat umum itu nggak bisa Ibu. Beneran itu nggak bisa. Makanya kami himbau ya sudah sholat di gedung saja. Ini saya ingin kegiatan dalam satu hari ini. Nah ini doa setelah urutan doa setelah sholat. Nah setelah doa biasanya anak-anakku naik. Nah ini setoran membaca tilawati. Bisa dilihat itu anak-anak yang di meja itu emang biasanya kami himbau untuk deres dulu, walaupun kemarin sorenya tidak ngaji cabai dengan cairnya. Nah ini KBM, kebetulan pas itu saya yang mengisi. Kegiatan murojaah. Jadi anak-anak sebelum makan itu emang biasanya murojaah bersama. Nah ini pas perjalanan mau ke masjid, ini mau berangkat sholat zuhur, itu juga didampingi dengan gurunya. Walaupun gurunya nggak sholat, biasanya juga mendampingi. Kan perempuan semua otomatis ada fasenya nggak sholat ya. Ya mungkin itu saja beberapa cuplikan kegiatan KBM dan beberapa kegiatan SGIT yang sudah berjalan ini. Ya inti dari undangan
dari kami itu emang daftar ulang. Nah kemarin juga ada yang tanya, Bu itu nanti nggak langsung pulang toh? Nah itu tanya ke saya bilang boten pun ada pemaparan dari pengurus yayasan. Terus ada yang itu juga kalau misal nggak bisa sampai selesai ya nggak apa-apa, yang penting bayar dahulu. Ya, intinya hari ini kami dari Yayasan Edi Utomo agar ada keterikatan. Kalau kemarin kan baru mengumpulkan formulir ya. Terus mungkin ada beberapa juga yang udah membayar pendaftaran MOS. Nah itu kan bisa jadi nanti gimana ya? Waduh ini nah ini biar kita terikat, biar kita saling sayang, saling mengenal dan resmi masuk dalam keluarga Yayasan Budi Utomo. Hari ini diminta untuk paling tidak membayar uang seragam. Kalau hari ini misal ada yang mau melunasi, ya alhamdulillah. Ya sekian penyampaian atau pemaparan program dari SDIT. Saya syukuri alhamdulillah jazakumullah khairan atas partisipasi dan semangatnya ibu-ibu semua. Jika ada salah kata dan mungkin ada salah perbuatan dari kami para pengurus dan teman-teman dalam jamu atau mungkin apa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qawli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pangapunten sebelum nanti ditutup dengan doa, ya ini ada saya minta amal soleh untuk mengisi kuesioner yang akan dibagikan sama ibu guru. Monggo Bu Evin, kuesionernya bisa dibagikan. Kuesioner ini yang akan jadi acuan kami, anak-anak ini nanti mau fokus kemana, karena emang ada beberapa ekstra atau program yang lain yang hari ini mungkin belum saya tampilkan. Jadi dari kuesioner itulah acuan kami. Amal soleh semuanya bisa mengisi ya. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Saya syukuri alhamdulillah jazakallahu khairan. Ya, untuk menutup acara pada pagi hari ini ya, sampai siang hari ini kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wabarakatuh.